banyak public figure yang melakukan tindakan bunuh diri itu mereka sudah mengalami depresi yang panjang. Ketika dia melakukan tindakan bunuh diri itu bukan lagi tindakan yang impulsif, bukan tindakan yang ya itu tadi kepikiran bunuh diri terus langsung bunuh diri, enggak. Itu butuh proses yang panjang. Bisa dilihat pola-polanya itu akarnya adalah di keluarga, gitu. Keluarganya ini sehat atau enggak? Bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai bunda-bunda kembali yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan pastinya Bun, selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat disertai dengan narasumber yang luar biasa. Dan pada episode kali ini kami akan membahas mengenai kasus bunuh diri yang mana ya saat ini kan sedang marak-maraknya banget nih. Apalagi biasanya faktor penyebabnya itu karena asmara, khususnya cemburu nih sama pasangannya. Terus habis itu karena faktor ekonomi juga bisa, dan ada berbagai macam penyebab lainnya yang memungkinkan seseorang untuk bunuh diri. Nah, tapi untuk bunda-bunda nih, untuk mengetahui lebih lanjut gimana sih, kenapa sih seseorang itu bisa mempunyai pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri, di sini kita langsung tanya saja kepada pakarnya, karena di sini saya tidak sendirian. Seperti biasa, saya bersama narasumber yang sudah ahli nih di bidangnya, itu ada Mbak Linda Maisha. Halo, apa kabar Zara? Baik, Mbak gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Iya Mbak, tadi kan sebenarnya kalau ngomongin bunuh diri sekarang ini lagi banyak-banyaknya banget. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut psikolog, bunuh diri itu apa sih? Misalnya kan seseorang ingin melakukan atau tindakan yang bisa misalnya merugikan dirinya sendiri khususnya. Tapi kalau dari pandangan psikologis, memandang kata bunuh diri itu bagaimana? Iya, sebenarnya tindakan bunuh diri itu adalah berbagai upaya, tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup seseorang. Gitu. Tapi kalau mau dilihat dari sisi psikologis, tindakan bunuh diri itu bukanlah sebuah tindakan yang sederhana, karena pasti ada proses panjang di belakangnya sampai seseorang itu akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Oke, Gitu. berarti berbagai upaya ya. Berarti ada banyak jalan nih, atau ada banyak cara menuju Roma. Tapi sayangnya bukan menuju Roma ya, tapi untuk bunuh dirinya. Nah, berarti kan ini siapapun bisa untuk melakukan bunuh diri, Mbak? Iya, siapapun bisa melakukan bunuh diri, tapi orang-orang yang punya resiko untuk melakukan tindakan bunuh diri ini tentunya nggak semua orang ya, gitu. Tapi orang-orang yang punya kerentanan, misalnya dalam kondisi depresi, gitu, atau depresi pun juga kan penyebabnya bisa macam-macam ya, kayak yang tadi Zara sebutin, misalnya tekanan finansial, gitu, masalah asmara, terus juga kekecewaan yang mendalam, bullying dan sebagainya, itu bisa membuat orang merasa putus asa gitu. Jadi orang tuh melakukan tindakan bunuh diri itu didahului awalnya karena merasa bahwa hidupnya ini sudah tidak lagi ada hal yang menyenangkan untuk dilakukan, gitu. Sudah tidak lagi melihat bahwa ada harapan. Terus atau dia menanggung rasa malu yang sebegitu besarnya sampai dia nggak pengen lagi untuk ada di dunia ini dan sebagainya. Jadi kompleks sebenarnya kan. Jadi memang orang-orang yang punya kerentanan ini itu ya punya resiko untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, tapi kan kalau misalnya kita melihat bunuh diri itu kan adalah suatu kayak kecaman ya, maksudnya hal yang sangat-sangat negatif. Tapi bisa tidak sih kalau misalnya dari pandangan psikolog melihat suatu bunuh diri itu bukan hanya bunuh diri yang misalnya mengancam nyawa, tapi bunuh diri secara psikis. Atau misalnya mentalnya itu memang sudah dikatakan ya bunuh diri gitu. Bisa dikatakan seperti itu tidak sih, Mbak?
Iya, jadi sebelum orang memang melakukan tindakan yang betul-betul mengakhiri hidupnya, itu biasanya sudah melakukan proses yang panjang nih. Jadi orang tuh nggak ujuk-ujuk tiba-tiba mau bunuh diri ya. aku Gitu ya. patah hati terus bunuh diri gitu. Nggak sesederhana itu gitu. Kalau misalkan kita dengan kondisi mental yang sehat gitu, kayak misalkan Zahra nih ya, rajin olahraga, secara sosial berfungsi dengan baik, secara psikologis juga sehat gitu. Terus mengalami kejadian yang besar yang tidak menyenangkan, misalnya kehilangan pacar gitu ya, kan tidak serta-merta langsung pengen bunuh diri gitu, walaupun punya rasa kekecewaan yang besar, rasa sakit hati yang besar gitu, kesedihan yang sangat besar, tapi tidak langsung serta-merta langsung putus pengen bunuh diri, enggak. Nah tapi teman-teman kita yang punya kerentanan ini, itu mereka punya proses yang panjang dari yang tadi ya, menanggung beban psikologis yang sangat besar sampai dia merasa bahwa kok saya mencoba jalan keluar ke sini nggak berhasil, ke sana nggak berhasil, minta tolong nggak ada yang nolongin gitu. Terus sudah mencoba untuk survive gitu, tapi kok kayaknya nggak ada pencerahan ya dalam hidup saya gitu, kok kayaknya nggak ada harapan bahwa saya akan bisa punya hidup yang bahagia gitu, bahwa saya masih bisa menjadi individu yang lebih baik di masa depan gitu dan sebagainya. Terus mulailah itu muncul pemikiran, kayaknya kalau saya nggak ada itu akan lebih baik deh. Bisa jadi dia merasa bahwa kalau saya nggak ada maka orang di sekitar saya akan lebih baik. Atau saya udah nggak sanggup lagi menghadapi lingkungan sekitar saya, jadi saya mendingan nggak usah hidup lagi. Gitu. Nah dari situ terus bergerak lagi ke supaya saya nggak ada lagi di dunia ini, gimana caranya? Gitu. Jadi orang kalau mau bunuh diri itu pasti kayak melakukan riset dulu gitu ya. Nah sayangnya di zaman sekarang yang serba mudah ini ya, untuk akses digital, orang tuh bisa searching dengan mudah cara bunuh diri gitu. Dan berita-berita tentang bunuh diri yang tidak berimbang gitu, kayak misalnya pemberitaan ada orang yang melakukan tindakan bunuh diri tapi cuma tindakan bunuh dirinya doang yang di-up sama media misalnya, atau dia nggak baca sampai selesai bahwa di bagian akhir tuh ada disclaimer-nya gitu. Sekarang kan kayak gitu ya, untuk berita-berita untuk tindakan bunuh diri itu pasti ada disclaimer-nya bahwa kalau Anda merasa tidak nyaman secara mental dan sebagainya, silakan hubungi bla 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 gitu. Nah kalau dia tidak sampai ke sana atau bebannya sudah terlalu berat, dia merasa bahwa nggak cuma saya loh yang bunuh diri gitu, bahwa bunuh diri itu menjadi solusi bagi banyak orang kok gitu. Jadi dia akhirnya maju lagi satu langkah, maju lagi untuk cari caranya gimana, cara bunuh diri yang paling tepat, paling mudah dan sebagainya. Itu banyak sekali di internet sayangnya ya, gitu, itu gampang sekali dicari. Terus orang akan mencari momennya kapan dan sebagainya. Jadi ketika dia melakukan tindakan bunuh diri itu bukan lagi tindakan yang impulsif, bukan tindakan yang ya itu tadi kepikiran bunuh diri terus langsung bunuh diri, enggak. Itu butuh proses yang panjang. Jadi sebenarnya bunuh diri merupakan bentuk akhir dari sebuah kompleksitas yang besar atas permasalahan psikologis seseorang. Gitu. Berarti bisa dikatakan juga ketika seseorang ingin bunuh diri mempunyai targetnya juga dong, Mbak? Biasanya iya gitu, biasanya itu tadi tergantung kekecewaannya dia itu apa, atau misalkan beban besar yang dia tanggung itu apa. Jadi misalnya kayak tadi dia targetnya misalnya saya nggak pengen mengecewakan keluarga gitu ya, saya ini jadi beban keluarga. Nah nanti kan dia akan menjalani kehidupan dia bersama keluarga, nanti dia akan melihat bahwa semakin berjalannya waktu ini apakah saya menjadi beban yang semakin besar atau tidak gitu. Ini dalam persepsinya si orang ini ya gitu. Walaupun keluarganya belum tentu berpersepsi demikian. Terus namanya juga orang dengan kondisi mental yang sedang tidak baik kan, jadi dia tidak bisa objektif ya. Betul. Melihat sebuah situasi. Terus kemudian nanti dia juga akan set limit biasanya. Wah ini udah limitnya nih gitu. Jadi punya batas kesabarannya juga ya? Iya. Nah, betul. Tapi kan kalau misalnya dilihat nih Mbak, kalau setiap orang itu kan punya mental yang berbeda-beda ya. Iya. Mungkin ada seseorang yang mempunyai proses panjang sehingga akhirnya dia mau nih untuk melakukan bunuh diri karena keputusasaannya gitu. Tapi mungkin ada sebagian orang juga yang mungkin baru sedikit aja tersinggung, tiba-tiba langsung pengen bunuh diri. Sebenarnya hal itu bisa terjadi kan? Nah,
apa yang misalnya yang bisa dibedakan misalnya satu orang dengan orang lainnya untuk khususnya untuk memaknai atau mengasumsikan kata dia mau bunuh diri atau enggak gitu. Ya, terutama di kalangan remaja ya, di mana sedang menghadapi life crisis gitu kan. Sekarang lagi ngetren ya gitu. Ada apa quarter life crisis dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya orang-orang yang di usia produktif 20-30 tahunan, tapi remaja pun juga kan sedang dalam masa krisis sebenarnya. Mereka sedang menuju jenjang yang lebih tinggi dan ujiannya juga jadinya buat mereka tuh besar gitu. Jadi mereka juga cukup rentan. Nah, ketika orang-orang yang masih usia muda ini, anak-anak remaja ini, apakah mungkin mereka punya pikiran bunuh diri? Mungkin gitu ya, ketika mereka menghadapi masalah misalnya tadi putus sama pacar gitu, kayaknya dunia ini udah berakhir gitu ya, rasanya kayak udah deh gue mau mati aja gitu, gue mau bunuh diri aja. Tapi ketika dia masih punya social support yang baik, dia bounce back-nya lebih cepat gitu. Jadi ada kondisi di mana dia memang drop sekali, rasanya kayak nggak pengen hidup banget gitu. Tapi ketika dia masih bisa mengakses pertolongan, nah pertolongan itu bisa dari manapun, bisa dari keluarga, dari teman dan sebagainya, itu kembalinya lagi tuh lebih cepat gitu. Jadi tidak sampai ke tindakan bunuh diri yang konkret. Jadi masih cuma sekedar, kita biasa sebutnya suicidal thought gitu ya, punya pemikiran untuk bunuh diri tapi belum sampai tindakan percobaan bunuh diri. Aduh, itu menarik sekali ya para bunda-bunda di rumah, karena ternyata ya balik lagi sih, sebenarnya setiap orang itu kan mempunyai mental yang beda-beda, terus depresi dan stresnya setiap orang yang juga beda-beda. Ada yang mungkin mampu untuk mengelola stresnya, tapi ada juga yang tidak, terus habis itu langsung nangis dan juga putus asa. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut, di sini jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azhara Masid dan juga Linda Maisha. Iya, ini pembahasan sangat menarik sekali ya, khususnya bunuh diri, karena kan ternyata mungkin ada sebagian orang apa sih bunuh diri, tapi mungkin kita kalau misalnya kita menjadi seseorang itu juga belum tentu kita akan bisa menghadapi beban yang ada gitu kan ya Mbak. Nah, terus saya juga mau nanya nih Mbak, apakah semua faktor penyebab, khususnya faktor penyebab yang menjadikan seseorang bunuh diri itu saling berkorelasi? Misalnya, seseorang yang mempunyai beban patah hati, diputusin sama pacarnya, terus mungkin itu hal yang biasa, tapi karena dia punya beban yang lain lagi, misalnya seperti ternyata masalah hubungan keluarganya yang sangat tidak baik, terus ditambah faktor keuangan juga, sehingga dari satu beban menambah beban lainnya lagi, dan dia juga tidak sanggup, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Apakah bisa seperti itu? Bisa banget gitu. Justru memang biasanya tidak hanya one single faktor gitu. Memang biasanya itu tadi ya memang kompleks. Jadi kayak ya mungkin yang terlihat adalah triggernya karena putus cinta gitu ya, patah hati. Tapi di balik itu ternyata dia punya riwayat yang panjang gitu, kayak tadi misalnya ternyata keluarganya misalkan remaja gitu ya, remaja yang putus cinta itu banyak sekali gitu ya, tapi kan tidak semuanya bunuh diri gitu. Tapi kita bisa lihat bahwa remaja-remaja yang melakukan percobaan bunuh diri ataupun sampai betul-betul meninggal itu memang punya latar belakang social support yang tidak mendukung gitu. Jadi ini tidak terkait sama kondisi finansial keluarga aja gitu. Ada yang keluarganya sangat mampu gitu, tapi tidak ada kedekatan dalam keluarga. Jadi dia tidak merasa bahwa hidupnya nih, kalau saya nggak ada pacar saya, terus saya mau sama siapa gitu. Apalagi remaja itu kan memang kemampuan dia untuk mengambil keputusan dan sebagainya itu belum benar-benar matang kan. Jadi dia melihat situasi pun juga masih belum benar-benar objektif ya, masih banyak sisi emosionalnya yang dominan. Jadi ketika dia secara emosional tidak mendapatkan dukungan, terus dia jadi kayak merasa bahwa ya terus aku mau ngapain lagi gitu. Padahal sebenarnya kan masih banyak hal yang menantikan dia di masa yang akan datang. Tapi ya kembali lagi, ketika kondisi kesehatan mentalnya dia sedang tidak baik, maka dia siapapun orangnya, tidak hanya anak remaja, orang dewasa pun akan bisa mengalami kesulitan untuk melihat hal-hal tersebut. Nah,
Tapi kan kalau misalnya dilihat emang dari setiap kalangan dan juga umur itu kan bisa menentukan seseorang itu untuk bunuh diri ya Mbak. Nah tapi kan faktor penyebabnya beda-beda nih. Mungkin ya. Kalau misalnya dari dilihat anak-anak remaja nggak mungkin dong faktornya karena finansial. Atau mungkin bisa jadi juga hal itu apakah berkaitan atau tidak. Mungkin kalau misalnya orang dewasa bisa saja gitu kan rata-rata faktornya karena finansial. Misalnya untuk mencukupi rumah tangga yang kurang sampai ngutang sana ngutang sini. Dikejar gitu. pinjol, nggak tahu harus gimana lagi. Betul, gitu. terus lingkungan sekitar udah nggak ada yang mau minjemin lagi dan mungkin kepikirannya bagaimana untuk membayarnya gitu kan kalau utangnya udah sana sini. Nah, apakah usia juga menentukan dari faktor penyebab bunuh diri gitu? Misalnya kalau usia remaja ya mungkin rata-rata kan masih labil, masih mengenal cinta gitu kan, baru-baru pacaran. Jadi rata-rata ketika anak-anak remaja ini ya rata-rata karena putus cinta. Atau misalnya kalau orang dewasa karena misalnya finansial ataukah tidak bisa dikatakan seperti itu juga Mbak? Bisa semuanya ya mau usia remaja atau dewasa, faktor penyebab apapun itu pasti bisa mempengaruhi. Bagaimana pandangan Mbak? Iya, menarik banget nih pertanyaannya. Jadi kalau di usia remaja memang karena kan ini momen dimana mereka mulai masuk masa puber ya gitu. Jadi dunia percintaan tuh menjadi hal baru dan sangat matters buat mereka. Jadi itu bisa memang menjadi pemicu anak remaja ini punya pikiran untuk bunuh diri gitu ya. Baru pikiran nih ya, belum sampai tindakan. Tapi kalau dilihat lagi sebenarnya ya itu tadi remaja yang patah hati itu banyak. Gitu. Tapi yang punya pikiran bunuh diri adalah mereka yang tidak punya social support memadai. Gitu. Jadi kalau untuk anak-anak remaja bisa dilihat pola-polanya itu akarnya adalah di keluarga. Gitu. Keluarganya ini sehat atau enggak? Gitu. Jadi kalau mereka punya keluarga yang sehat, mau patah hati kayak apapun, mereka punya social support yang baik gitu ya, keluarga yang hangat dan penuh dengan cinta kasih, itu mereka akan lebih bisa bertahan dan kayak tadi Zara bilang gitu, kemampuan mereka untuk menghadapi stres tersebut jadi lebih besar. Sebaliknya kalau keluarganya tidak suportif, keluarganya tidak hangat, ya itu ya jadi rentan buat mereka. Tapi kalau yang dewasa tentu kan permasalahan hidupnya udah lebih kompleks. Kita sering banget nih lihat berita orang-orang dewasa yang kayak tadi tidak mampu membayar hutang sampai ya udah mau gimana lagi gitu, daripada saya hidup dikejar-kejar hutang mendingan saya nggak usah hidup lagi. Hal kayak gitu tuh memang jadi lebih kompleks ketika sudah dewasa gitu. Semakin banyak paparan tantangan kehidupan maka penyebabnya pun akan jadi semakin kompleks ketika dewasa. Aduh sayang banget ya Bun ya. Pokoknya bunda-bunda jangan kepikiran deh untuk bunuh diri. Karena nanti kalau bunuh diri yang ada bukannya dikejar hutang, tapi dikejar malaikat ya. Amalnya bagaimana gitu kan. Dosanya bagaimana, bakalan gak tenang juga nanti bunda-bunda di rumah. Nah tapi Mbak Linda ini kan berarti semua faktor penyebab itu saling berkorelasi. Dan juga itu juga menentukan juga nih setiap orang bagaimana support sistemnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana bunda-bunda juga bisa melindungi keluarganya bunda dan harus tetap kasih atensi yang lebih khususnya buat anaknya, terus untuk suaminya juga, pokoknya dan untuk diri sendiri juga. Betul, satu sama lain tuh harus sama-sama saling membutuhkan sih tepatnya, dan harus menjaga komunikasi dua arah pastinya. Karena ketika anak mendapatkan atensi yang lebih, otomatis juga pemikiran-pemikiran yang buruk jadi tidak ada gitu kan, bahkan berkurang, bahkan mungkin bisa cerita sama orang tuanya ketika dia putus cinta, seperti itu kan ya Mbak. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat nih, kan karena kasus bunuh diri itu marak sekali, sampai misalnya selebritis ataupun artis-artis Korea, apalagi sekarang zamannya K-pop kan banyak banget yang bunuh diri gitu. Kalau misalnya kita melihat secara kasat mata kan mau ngapain sih bunuh diri gitu kan, mereka uangnya banyak gitu ya. Gitu misalnya kalau aku mungkin jadi mereka, mungkin aku tinggal naik pesawat pribadi kali ya. Jalan-jalan, naik jet pribadi, jalan-jalan, bisa keluar negeri. Tapi kenapa mungkin yang kita katakan mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung, tapi bisa menyebabkan mereka tuh berpikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri, Mbak? Iya, banyak public figure yang melakukan tindakan bunuh diri itu mereka sudah mengalami depresi yang panjang, gitu ya. Tidak hanya para artis-artis K-pop gitu, kayak misalkan Chester Bennington, terus juga Robin Williams, bahkan seorang komedian gitu ya, yang ternyata dia depresi sudah lama gitu. Jadi memang tidak selalu kelihatan.
bahkan keluarganya pun juga belum tentu notice gitu kan. Nah tapi ketika para selebriti ini yang kita lihat mereka kayaknya punya hidup yang sudah sempurna gitu. Kayaknya masalah kita tuh kalau di mereka selesai gitu kan. Kenapa mereka sampai punya pikiran seperti itu? Yaitu tadi balik ke kondisi kesehatan mental mereka yang penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya kalau kayak yang sering dibahas gitu ya soal para artis-artis K-pop itu, mereka tuh rata-rata punya privacy yang minim sekali karena semua kehidupannya terekspos gitu. Jadi tuntutan dari lingkungan sosial pun jadi besar kan. Mereka kayak seakan-akan harus jadi manusia yang sempurna, nggak boleh punya kesalahan. Karena kalau ada yang salah sedikit aja itu akan jadi pemberitaan, akan disorot gitu. Mereka jadi hidupnya nggak nyaman, tertekan terus. Belum lagi jadwal yang padat. Belum lagi tuntutan ina-inu yang harus menjaga bentuk tubuh, tidak boleh makan. Pernah dengar nggak ada artis yang hanya dikasih makan kapas atau apa gitu ya? Biasanya gitu. Model ya. Gitu, hanya karena untuk menjaga badan supaya karirnya tetap stabil. Nah hal kayak gitu kan mengganggu kesehatan mentalnya mereka. Ketika itu berlangsung dalam jangka waktu panjang dan mereka balik lagi nggak punya social support gitu, karena hidupnya isinya dituntut oleh lingkungan. Jadi lingkungan yang diharapkan bisa menjadi pendukung malah jadi yang menuntut gitu. Akhirnya mereka kan kelelahan, otomatis secara mental pun juga kelelahan, gak hanya fisiknya, dan depresi, sehingga berakhir dengan merasa bahwa lebih baik saya nggak usah hidup lagi. Gitu. Oke, berarti memang karena berkepanjangan juga. Tapi kalau misalnya dilihat, bisa nggak sih kita tuh melihat kalau seseorang ini mengalami depresi yang sangat berat gitu. Apalagi kalau yang namanya public figure seperti itu kan mereka pandai menutup-nutupi kalau mereka tuh lagi stres atau lagi depresi dan bahkan membutuhkan pertolongan. Nah itu kita bisa melihat nggak sih Mbak, misalnya lingkungan sekitarnya kayaknya misalnya kayak what's wrong with you gitu kan, ada apa? Tidak semuanya kelihatan memang gitu, kayak kita lihat yang mengagetkan itu ya atas K-pop, terus kayak tadi ya Chester sama Robin Williams gitu, bahkan Robin Williams komedian gitu yang selalu menghibur orang, tapi ternyata dirinya sendiri merasa bahwa hidupnya tidak seceria itu gitu kan, sehingga dia merasa saya mau mengakhiri saja. Jadi kalau kita mau melihat secara kasat mata itu tidak sebegitu terlihatnya memang. Tapi kalau kita sebagai orang dekat nih gitu, significant others, kita memang punya relasi yang sangat baik gitu, kita sering bicara heart to heart gitu ya, punya kedekatan emosional yang baik, itu biasanya memang akan terlihat gitu. Kayak misalnya kesedihan yang berkepanjangan gitu, terus terlihat sangat lelah secara mental dalam jangka waktu yang panjang dan sebagainya. Jadi memang baik lagi, tindakan bunuh diri itu tidak tiba-tiba gitu, makanya kita perlu saling, kayak tadi Zara bilang, kita perlu saling menjaga satu sama lain, itu karena supaya kalau misalkan keluarga kita atau orang terdekat kita mulai ngerasa ngedrop secara mental, mereka merasa bahwa punya pertolongan. Begitupun kita ketika ada keluarga kita yang mulai ngedrop secara mental, kita pun jadi peka gitu, jadi tahu kayak kamu kenapa gitu. Nah karena orang ketika lagi down secara psikologis, itu juga ketika ditanya kamu kenapa, itu aja rasanya udah diperhatiin gitu ya, walaupun kita nggak jawab gitu, jawabnya enggak kok, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kita ditanya aja itu secara psikologis kita udah merasa bahwa oh orang tuh ada yang peduli dan sayang sama saya, itu sangat matters banget. Waduh, itu menarik sekali ya Bunda-bunda di rumah. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut kira-kira gimana sih cara mencegah khususnya dari pemikiran-pemikiran yang negatif, kita akan break sebentar Mbak Linda. Jadi buat Bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-bunda masih setia di program kesayangan kita, yakni Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Azahra Masid dan juga Linda Maisha. Iya, menarik sekali nih Mbak Linda Maisha seputar tentang bunuh diri ya. Ternyata serumit itu, jadi nggak serta-merta orang tuh langsung aja habis putus cinta langsung mau bunuh diri. Ternyata di balik itu banyak korelasi atau penyebab seseorang sehingga menjadi putus asa atau bahkan membawa beban yang sangat banyak ya Mbak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat yang paling rentan ini untuk seseorang melakukan bunuh diri itu
pada usia berapa ya Mbak? Kalau patokan usia berapanya sih nggak ada, tapi ya tadi balik lagi ke yang kelompok yang rentan adalah kelompok-kelompok yang sedang mengalami krisis dalam masa perkembangannya gitu. Kayak tadi krisis itu dalam artian mengalami perubahan fase, perpindahan fase gitu. Kayak kalau sekolah tuh pas mau ujian kenaikan kelas nih gitu ya, itu masa-masa krisisnya kayak misalnya remaja gitu. Terus tadi ya umur-umur usia produktif gitu, di mana tuntutan dari lingkungan tuh besar gitu, kayak tuntutan finansial, belum lagi si sandwich generation ya, harus membiayai atas bawah, membiayai keluarga kita sendiri dan sebagainya. Terus juga tuntutan karir, terus dalam hal percintaan misalnya, ekspektasinya ini saya sudah menikah di usia sekian dan sebagainya, ternyata harus patah hati dan sebagainya. Jadi fase-fase krisis itulah yang membuat seseorang di rentang usia tersebut menjadi lebih rentan untuk memiliki pikiran untuk bunuh diri. Tapi kalau misalnya paling banyak tuh yang melakukan bunuh diri tuh pria atau wanita Mbak? Kira-kira? Kalau secara data itu lebih banyak laki-laki. Kenapa? Karena keterbukaan masyarakat untuk menerima laki-laki yang curhat itu tuh masih belum sebesar perempuan. Karena kita kalau misalkan melihat nih ya, mungkin kalau kita sebagai yang sudah paham tentang kesehatan mental, kalau ada teman kita cowok yang menceritakan keluh kesah tentang kehidupannya, kita sudah bisa merespon dengan positif gitu. Tapi kan masih banyak juga masyarakat yang menilai bahwa kalau laki-laki nangis tuh lemah. Kalau laki-laki curhat, lemes banget sih gitu, cowok curhat gitu kan. Terus kalau misalkan ego atau pride sebagai laki-laki, bahwa saya kan laki-laki, saya harus mampu menghadapi semua tantangan hidup secara mandiri gitu. Padahal ada kondisi di mana ya walaupun laki-laki tetap butuh bantuan pihak lain, misalnya butuh ke psikolog, butuh ke psikiater, atau sekedar butuh curhat ke teman. Itu kan sangat manusiawi sebenarnya. Jadi karena akses tersebut jadi lebih kecil chance-nya buat laki-laki, itu yang menyebabkan tingkat bunuh diri pada laki-laki jadi lebih besar dibanding perempuan. Nah itu sebenarnya banyak juga nih pasti bunda-bunda yang taunya mungkin perempuan ya, karena kan perempuan dinilainya adalah rentan, yang paling dikit-dikit emosional, kepikiran ya kan, dari masuk ke kepala terus langsung ke hati gitu, betul. meledak-ledak gitu emosinya. Tapi ternyata survei membuktikan bahwa tingkat kesetresan itu ada pada laki-laki, dan mungkin laki-laki juga karena mungkin berpikirnya juga terkadang secara logika gitu ya. Enggak sih, sebenarnya lebih ke itu tadi gitu, lebih kepada masyarakat yang punya stigma bahwa kalau laki-laki butuh bantuan kesehatan mental itu lemah gitu dibandingkan perempuan. Kalau perempuan tuh kayak kita ketemu nih ngobrol terus curhat gitu. Dikit-dikit curhat. Itu tuh hal yang dianggap biasa. Tapi kalau cowok gitu ya, pergi sama temennya terus curhat, terus nangis-nangis, apakah itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar di masyarakat? Kan belum sampai ke sana gitu. Nah tapi jadi harus hati-hati juga nih mungkin buat suami-suaminya bunda-bunda atau buat pemirsa di rumah yang merasa menjadi laki-laki, tetap ya kalau misalnya memang butuh bantuan atau pertolongan itu harus cerita setidaknya sama orang yang terdekat gitu. Kalau mungkin tidak bisa diselesaikan dengan baik atau misalnya merasa malu, mungkin bisa datang ke pakarnya, yakni ke psikologis tentunya, supaya misalnya lebih mengetahui apa sih penyebabnya dan kenapa misalnya bisa ada pemikiran-pemikiran negatif seperti itu. Tapi ya Mbak, kalau misalnya kita lihat kan berarti kan pengaruh untuk berpikiran negatif untuk bunuh diri kan lumayan panjang juga ya, sampai akhirnya melakukan tindakan. Apakah kita nih bisa menghindari hal-hal atau misalnya pemikiran-pemikiran negatif tersebut sehingga tidak terjadinya tindakan bunuh diri, dan bagaimana? Kalau bicara bisa atau enggak, bisa banget gitu. Yang pertama adalah kita kalau sebagai individu nih, untuk diri kita sendiri kita perlu peka ketika kita merasa kok saya sedihnya sudah berkepanjangan ya. Biasanya kayak misalnya sudah lebih dari 2 minggu ini saya kok rasanya setiap hari itu bangun tidur tuh rasanya kayak nggak pengen bangun gitu, kayak nggak pengen menghadapi hidup. Nah itu berarti sudah tanda bahwa kita mulai kesulitan untuk bisa merasakan emosi positif yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita kan sebagai manusia tuh pasti punya emosi tuh nggak cuma satu,
gitu kan. Ada emosi negatif, ada emosi positif yang kita rasakan dalam setiap hari. Kalau kita udah berkepanjangan rasanya negatif terus, berarti kita juga perlu menyayangi diri kita sendiri bahwa kita sudah butuh pertolongan. Ibaratnya gini, kita kalau demam udah 3 hari aja kita harus cek lab kan. Betul. Gitu, bisa jadi itu indikasi berbagai penyakit, entah tipes, demam berdarah dan sebagainya. Sama dalam kondisi kesehatan mental pun kita perlu seserius itu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, maka kita pun juga perlu merawat diri kita dengan mencari pertolongan. Gitu, itu yang pertama. Nah, kalau kita sebagai orang lain nih gitu ya, sebagai significant others, yang perlu kita lakukan adalah sering ngecek orang-orang terdekat kita gitu. Mungkin buat bunda-bunda di rumah bisa ngecek suaminya gitu, kayak yang tadi Zara bilang, bisa jadi terlupakan nih ya, kok ini suami kayaknya kuat terus gitu ya, tegar terus gitu, nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa, nggak pernah menunjukkan itu. Nah, justru Flat ya, flat berarti banget ada gitu, kayaknya selalu tegar dan tidak pernah ada titik di mana dia mengalami emosi negatif. Nah, itu yang perlu kita cek gitu, kita tanya apa yang sedang terjadi di kantor misalnya. Kita nggak perlu tahu apa pekerjaannya seperti apa misalnya di pekerjaannya, karena kalau dijelasin percuma jelasin, nggak ngerti juga gitu kan. Tapi kita bisa tanyakan apa ada hal menyenangkan apa, atau misalkan ada hal tidak menyenangkan apa gitu. Jadi minimal walaupun kita tidak tahu cerita detailnya, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kalau ada hal yang membuat kamu tidak nyaman, ada saya di sini. Gitu. Kamu bisa share sama saya, kamu bisa berbagi, kita bisa melakukan suatu hal yang bisa membantu kamu merasa lebih baik gitu. Misalkan lagi suntuk banget ternyata di kantor, tapi nggak mau ngomong, kelihatan banget bete-nya gitu. Terus pengen makan apa? Ntar aku masakin, atau kita makan di mana dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sesuatu hal yang bisa membuat orang merasa diperhatikan. Gitu. Memang sih itu tidak membuat masalah di kantornya jadi selesai, tapi minimal secara psikologis, secara emosional dia merasa bahwa oh, ada orang yang mengerti perasaan saya gitu. Hidup saya masih berarti buat orang lain dan sebagainya. Jadi kita kalau sebagai significant others atau sebagai keluarga itu kita perlu rajin cek orang-orang terdekat kita. Waduh, pokoknya harus kitanya yang aware juga ya sama lingkungan sekitar. Kalau misalnya ada tanda-tanda atau perubahan dari karakter gitu. Dan terakhir nih Mbak Linda, kira-kira edukasi apa yang bisa disampaikan khususnya para bunda-bunda dan juga pemirsa di rumah untuk jangan sampai melakukan tindakan bunuh diri dan pastinya menghindari hal-hal negatif ya untuk melakukan atau misalnya mensuges punya pikiran kayaknya mati aja nih. Nah itu gimana Mbak? Iya, buat bunda-bunda di rumah, buat keluarga juga, kalau misalkan merasa bahwa tadi ya sudah mulai merasakan emosi negatif yang intens atau kelelahan secara fisik dan mental yang sudah berkepanjangan, kayak misalkan sudah lebih dari 2 minggu saya nggak bisa tidur nyenyak gitu, saya rasanya kok capek terus dan sebagainya, itu adalah tanda bahwa kita sudah butuh pertolongan gitu. Jadi ayo kita juga harus jadi orang yang mau menolong diri kita sendiri gitu. Dan kita sebagai keluarga juga jangan pernah bosan untuk memperhatikan anggota keluarga terdekat kita. Dan pastinya bunuh diri itu tidak baik. Bukan tidak baik lagi, itu adalah hal yang sangat negatif. Karena belum tentu Bunda ketika misalnya bunuh diri justru malah Bunda meninggalkan banyak beban ya. Keluarga ditinggalin, terus malah keluarganya juga bisa jadi depresi juga dan stres karena misalnya kehilangan orang yang dicintainya juga. Dan yang paling penting adalah harus meminta bantuan khususnya kepada siapapun, kepada orang terdekat atau kepada ahlinya, yakni ke psikologis yang paling penting. Tapi nggak berasa nih Mbak Linda, seperti biasa sudah selesai, sudah di penghujung akhir acara, dan terima kasih atas infonya yang sangat menarik sekali, yang pastinya buat bunda-bunda di rumah. Dan untuk bunda-bunda di rumah jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk Bunda yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan saya Azahra Masid bersama dengan saya Linda Maisha. Kami pamit undur diri. Bye-bye.